Sekarang mari kita sama-sama belajar tentang otak. Kita akan memulainya dengan satu pertanyaan. Bunda pernah lihat gunung es? Nah, mungkin di antara kita kalau lihat langsung jarang ya yang sudah pernah lihat langsung. Tapi kalau lihatnya dari video atau gambar tentu pernah melihatnya. Gunung es ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang muncul dan tampak di permukaan dan bagian yang berada di bawah permukaan air. Dua bagian ini bukanlah sesuatu yang terpisah, melainkan menyatu antara bagian yang muncul dengan bagian yang berada di kedalaman air. Bagian permukaan kelihatannya rendah kecil, tapi ternyata bagian yang berada di kedalaman air bisa berkilometer kedalamannya. Kenapa kita mulai materi ini dengan gambaran gunung es? Karena ternyata gambaran gunung es ini bisa lebih mudah untuk menggambarkan otak dan pikiran kita. Otak kita terdiri dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar persentasenya sangat kecil, sekitar 12%. Sementara pikiran bawah sadar 88%. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa 95% diri kita dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Dengan besarnya proporsi pikiran bawah sadar ini, maka ketika kita bisa memahaminya dengan benar dan tepat, tentu akan bisa membantu kita dalam memprogram diri, anak-anak, dan keluarga kita dengan lebih mudah dan lebih baik tentunya. Berikutnya, agar Bunda bisa memahami dengan mudah dan lebih utuh tentang program pikiran bawah sadar ini, maka saya akan mengajak Bunda untuk mengingat kembali aktivitas harian kita. Tujuannya agar kita semakin mengerti ternyata sebagian besar aktivitas harian kita berhubungan dengan pikiran bawah sadar. Kita akan mengingat aktivitas harian kita dengan memulainya ketika kita tidur malam. Katakanlah ada yang jam 21, jam 22, atau jam 23 misalnya. Tidur, kemudian bangun. Kita biasa bangun jam berapa? Ada yang terbiasa bangun jam setengah 4, jam 4, setengah 5, atau bagi yang muslim ketika azan subuh berkumandang kita umumnya langsung terbangun. Dan jika kita terbiasa bangun pada jam tertentu, maka kecenderungannya akan bangun pada jam tersebut. Atau ketika sebelum tidur kita berdoa kepada Allah untuk dibangunkan pada jam tertentu. Biasanya kita akan terbangun di jam tersebut. Setelah bangun, biasanya kita akan kemana? Nah, umumnya kita akan ke toilet. Ketika kita akan ke toilet, apakah kita pikir dulu mau kemana dan toiletnya di mana? Atau secara otomatis kita bergerak dan melangkah menuju toilet? Secara otomatis kita akan melangkah menuju toilet. Setelah berada di toilet, selanjutnya kita akan buang air kecil, gosok gigi, dan seterusnya. Ketika kita melakukan hal tersebut, pikiran mana yang bekerja? Yang bekerja adalah pikiran bawah sadar. Karena ketika kita melakukannya, tidak pakai mikir lagi. Semuanya serba otomatis. Selanjutnya, bagi yang muslim, mengambil wudhu dan sholat. Ada yang sholat di rumah dan ada juga yang berangkat sholat ke masjid. Semuanya serba otomatis sesuai dengan kebiasaan. Bagi yang berangkat ke masjid, masih mikir mau lewat jalan mana? Atau bergerak otomatis menuju masjid? Ya, melangkah otomatis menuju ke masjid. Kemudian ketika kita memulai sholat, masih mikir nggak apa yang harus dilakukan? Gerakannya gimana? Atau semuanya bergerak otomatis, mengangkat tangan, takbiratul ihram, dan selanjutnya. Sekali lagi, semuanya bergerak secara otomatis. Sampai akhirnya kita selesai sholat, selanjutnya ada yang berzikir, berdoa, dan sebagian ada yang melanjutkan membaca Al-Quran. Setelah kita mengikuti ilustrasi tadi, sudah mulai paham ya Bunda ya, bagaimana peran pikiran bawah sadar dalam keseharian kita. Nah,
Bagaimana suatu kejadian bisa masuk dalam pikiran bawah sadar kita? Sesuatu yang dilakukan secara berulang akan masuk dan menjadi program pikiran bawah sadar kita. Dan sebaliknya, sesuatu yang keluar secara otomatis dalam sikap dan tindakan sesungguhnya juga berasal dari pikiran bawah sadar. Jadi perlu hati-hati ketika kita sering mengucapkan kata-kata negatif pada anak-anak kita, maka bisa jadi akan masuk dalam pikiran bawah sadarnya. Misal seperti tadi, adikku malas sih, adikku lambat banget sih kalau ngerjain PR. Nah, kata-kata malas dan lambat dalam kalimat tersebut termasuk kata-kata negatif. Ketika kalimat itu sering diucapkan berulang kali, walau maksudnya untuk menasehati, tapi ternyata justru menjadi program pikiran bawah sadar negatif karena salah dalam menggunakan kata. Niatnya baik, tapi karena salah cara, maka hasilnya justru berdampak buruk. Jadi Bunda, adakah kata-kata atau kalimat negatif yang sering diucapkan ke Ananda dan ternyata berdampak negatif ke Ananda? Nah, selain sesuatu yang dilakukan secara berulang yang bisa masuk dalam pikiran bawah sadar, hal lainnya adalah sesuatu yang dilakukan ketika otak sedang berada dalam gelombang alfa dan theta. Kapan waktunya? Ketika kita sedang fokus dan konsentrasi, ketika sedang senang, bahagia, ketika malam hari, ketika mau tidur, atau ketika telah tidur dibangunkan baik pada awal malam atau tengah malam maupun pada saat subuh. Nah, kalimat yang kita ucapkan dalam kondisi ini akan terekam dalam memori bawah sadar Ananda. Selain dua hal di atas, kondisi lainnya adalah ketika dalam kondisi tertekan dan gak sempat mikir lagi. Ya, misal ketika sedang sedih dan menangis. Nah, hati-hati, kalimat yang diucapkan dalam kondisi ini bisa masuk dalam pikiran bawah sadar Ananda. Jadi hati-hati mengucapkan kalimat saat marah ke anak. Ketika marah dan menyebabkan anak mengalami sedih dan ketertekanan, kemudian masuklah kalimat negatif. Maka akan terekam dalam memori bawah sadarnya. Kalau sudah masuk memori ini, tidak bisa dihilangkan, kecuali ada kerusakan pada struktur otak. Yang bisa dirilis adalah emosi negatif yang timbul akibat dari masuknya memori negatif ke dalam pikiran bawah sadar. Namun untuk merilisnya juga diperlukan keahlian tertentu. Ya, jadi memori atau kejadiannya itu nggak bisa hilang dari ingatan. Yang bisa dirilis emosi negatifnya. Itu pun diperlukan keahlian tertentu. Bagaimana model struktur pikiran dan gelombang otak kita? Otak kita terdiri dari conscious mind, subconscious mind, dan unconscious mind. Conscious mind atau pikiran sadar berada di bagian atas. Di posisi ini gelombang yang bekerja adalah gelombang beta. Di bawah pikiran sadar adalah pikiran bawah sadar. Tapi sebelum masuk ke pikiran bawah sadar melewati Reticular Activating System atau RAS. RAS ini berfungsi sebagai filter penyaring. Filter penyaring ini mulai terbentuk ketika usia anak sudah di atas 4 tahun hingga 12 tahun. RAS ini berfungsi menyaring sebuah informasi. Apakah sebuah informasi ditahan atau diteruskan ke pikiran bawah sadar? Jika menurut logika dianggap tidak layak, maka akan ditahan hanya sampai pikiran sadar. Jika menurut logika dianggap layak, maka akan diteruskan ke pikiran bawah sadar. Pada gelombang beta, RAS ini full aktif, sehingga ketika kita memberikan masukan atau nasihat ke Ananda dalam kondisi gelombang beta akan sulit diterima. Tapi sebaliknya, ketika kita memberikan nasihat, Ananda berada dalam gelombang alfa ataupun theta, maka akan mudah masuk karena rasnya dalam kondisi non-aktif.
Misal, memberikan nasihat ke Ananda tentang hindari bermain game atau game itu merusak. Ketika berada dalam gelombang beta, maka akan ditolak mentah-mentah oleh anak. Karena logikanya akan mengatakan nasihat ini merugikan, nggak asik, nggak boleh lagi main game, ya. Ditolak dan terbentuk mental block. Oleh karena itu, ketika memberikan nasihat ke Ananda, lakukan pada saat Ananda berada dalam gelombang alfa ataupun theta. Pada saat ras non-aktif, sehingga nasihat yang disampaikan langsung masuk dalam memori pikiran bawah sadar tanpa difilter dan tanpa penolakan sama sekali. Dalam hubungannya dengan ras ini, maka perlu hati-hati dengan anak-anak usia 0-4 tahun. Hati-hati ketika berbicara atau berekspresi, bersikap di depan anak-anak atau Ananda di usia tersebut. Karena semuanya terekam penuh dalam pikiran bawah sadarnya. Karena di usia tersebut rasnya sama sekali belum ada. Sehingga semua informasi yang masuk akan diteruskan ke dalam pikiran bawah sadarnya. Dalam kaitan inilah Bunda dan Ayah sesungguhnya adalah model pertama Ananda. Karena di usia tersebut intensitas interaksi tertinggi umumnya dengan Bunda dan Ayah. Jadi kalau banyak kata-kata, sikap, perilaku negatif yang ditunjukkan oleh Bunda dan Ayah, maka akan menjadi model bagi Ananda. Sebaliknya, jika kata-kata, sikap, dan perilaku positif yang ditunjukkan oleh Bunda dan Ayah, maka akan menjadi model juga bagi Ananda. Mengapa Bunda perlu mengatur kata-kata Bunda? Kata-kata yang diucapkan sesungguhnya punya pesan tersendiri di dalam otak kita. Sebagaimana penjelasan di bagian sebelumnya, otak kita kesulitan menangkap kata-kata tertentu, misal jangan dan tidak. Ilustrasi berikut bisa memberikan gambaran bagaimana kata-kata itu bekerja. Nah, mungkin Bunda pernah mengatakan ke Ananda yang berusia sekitar 1-1,5 tahun ketika berlari. Nah, Bunda mengatakan, jangan lari. Apa yang terjadi biasanya? Nah, sang anak biasanya makin kenceng larinya, makin cepat larinya. Contoh lainnya ketika anak-anak sedang berisik, sedang ribut. Kita mengatakan, jangan berisik, jangan ribut. Nah, biasanya justru suaranya makin kencang, ya. Sekarang kita ubah kata-kata kita. Ketika Ananda sedang berlari, kemudian kita katakan, "Nak, pelan-pelan ya, perlahan-lahan ya, diam di tempat ya." Nah, untuk anak-anak yang berisik, yang sedang ribut, kita katakan, "Tenang ya, Nak, diam ya." Nah, silakan Bunda praktekkan contoh tadi. Apa yang terjadi dengan kata-kata? Ternyata otak kita tidak bisa membedakan kata-kata jangan dan tidak. Otak kita hanya mampu menangkap ujung dari kalimat yang kita ucapkan. Jadi, ketika Bunda mengharapkan Ananda rajin belajar, maka hindari mengatakan jangan malas, tapi dirubah menjadi yang rajin ya, yang semangat ya. Jauh sebelum ilmu tentang pemrograman bawah sadar ini ditemukan, Al-Quran yang diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu ternyata telah mengikuti pola pemrograman bawah sadar otak manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Bunda buka surah Ar-Rahman misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam,
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ujung ayat-ayat membentuk pola tertentu. Pola ini merupakan bagian dari program bawah sadar yang membawa kita pada gelombang alfa ketika kita membacanya dengan benar. Selain itu, ketika sholat, maka kita harus khusyuk melakukannya. Ketika kita khusyuk, kita berada dalam gelombang alfa. Oleh karena itu, konsep program pikiran bawah sadar ini bukan hal baru lagi, tapi sudah kita lakukan sejak kecil ketika kita mulai belajar sholat, mengaji, dan membaca Al-Quran. Hanya saja kita belum menyadari tentang konsep ini. Nah, kita sudah tahu ya tentang kondisi gelombang alfa dan theta. Lalu apa manfaatnya dan bagaimana kita menggunakan gelombang ini untuk pemrograman anak-anak kita? Nah, sudah terjawab pada uraian tadi, tinggal sekarang melakukan pemrograman positif untuk anak-anak kita melalui gelombang alfa dan theta.